Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, alhamdulillah pada hari ini saya bisa berkumpul dengan teman-teman dan mungkin di video kali ini yaitu dengan materi adalah sebuah hal-hal yang tidak masuk di akal dan juga banyak penelitian dari ya mungkin orang-orang yang berkecimpung di dunia spiritual. Apa itu? Yaitu tentang eh, adanya sebuah makam gitu. Jadi adanya sebuah makam ada di gunung-gunung, kadang di hutan, itu banyak sekali yang mungkin tidak masuk akal. Dan itu apakah ada orangnya atau tidak, kita sampai saat ini belum mengetahui. Nah, kebetulan di sini saya dengan rekan-rekan mungkin akan memperbincangkan masalah hal tersebut karena mungkinlah sebagian dan saya pun mengalami ya, eh, ketika saya berjalan ke hutan atau ke gunung itu sering sekali menemukan sebuah makam, seperti itu. Oke, baik teman-teman, saya akan berbincang dengan kedua orang ya teman ini, mungkin bagaimana pendapatnya tentang hal masalah makam tersebut. Oke Kang, kita mulai Kang. Oke, siap? Oke. Oh, Nah, mungkin kan kita membicarakan masalah makam yang ada di hutan atau di gunung gitu kan ya. iya, iya. Nah, itu kan mungkin banyak juga yang berbicara adanya itu adalah para wali gitu kan. Betul. Dan tempat itu disakralkan. Dan memang kalau masuk ke sana sih merinding seperti itu ya. Nah, mungkin pengalaman Akang ketika berjalan-jalan ke gunung ya, sering dulu ya, Dulu. waktu masih muda-muda banget. Mungkin itu bagaimana bisa diceritakan pengalamannya Kang terkait makam tersebut seperti itu. Silahkan Kang. Santai aja Kang sambil Iya. santai ngerokok Kang gitu. Sebenarnya gini ya, kenapa sih saya suka main ke gunung gitu? Sebetulnya saya hanya sebatas mencari ketenangan sih. Ketenangan Ketenangan pertama gitu kan. Nah, keduanya emang ada yang dikejar juga gitu Oke. kan. Sampai saya ada sedikit tanda tanya juga. Terkait apa Kang? Masalahnya ya intinya pengen memastikan gitu ya. Masalah Kok makam ya. masalah Terkait makam. gitu. Saya juga ada sedikit rasa aneh juga gitu Benar kan. Kok saya kejar nih, contohnya ke Gunung Anu lah gitu ya, saya nggak bisa sebutin gunungnya. benar. Yang jadi anehnya itu kok di puncak gunung ini sampai ada makamnya gitu kan. Ya, makam lah. Makam atau makam, yang penting itu ada bentuk Ciri, makamnya gitu, betul. ciri. Saya sampai bertanya dalam hati pas di depan makam itu, apakah ini manusia itu di dalamnya gitu kan? Apa jadi saya punya pikirnya begini Bang, ini kan itu udah makam udah mungkin boleh dikatakan puluhan tahun atau ratusan tahun bisa jadi ya. Jadi. Saya nalar logika saya nggak Nggak masuk. connect, nggak Nggak masuk connect, gitu ya. kan, karena kenapa kok cuma satu yang dimakamkan di sini, ini siapa ini? Hmm. Kalau emang tokoh masyarakat dulu emang harus diasingkan di atas gitu kan, Iya. apa mungkin ini seorang pemimpin dulu harus dimakamkan yang paling atas? Paling atas. Mungkin kalau akal ke sana masuk Masuk. gitu kan, tetapi pasti kan itu punya keluarga, kenapa keluarganya nggak di sana juga? Iya, benar. Tapi saya punya pikiran lagi yang lain. Hmm. Mungkin ini kalau emang ratusan tahun, mungkin kita ambil waktu zaman penjajahan gitu kan. Mungkin ini mungkin ya. Mungkin daripada tuh masyarakat dulu itu kan, daripada si harta bendanya itu dibawa gitu kan. Lebih baik mungkin ya, lebih baik kita tanam aja di atas. Dia bikin seperti makam itu. Iya. Biar jadi sakral gitu Ciri, kan, ya. ciri. Mungkin seperti itu. Iya. Makanya pola pikirnya mungkin zaman dulu pasti yang akan ngebuka ya keturunannya dia sendiri, mungkin seperti itu. Tapi kan udah jadi makom sekarang, mungkin Iya. udah sakral, mana berani orang. Iya. Nah, itu kan. Serem kan kadang-kadang. Serem juga itu kan. Kadang-kadang gitu. Tapi saya sempat ketemu juga ada seperti macam bisnis juga, Bang. Oh gitu. Ada di satu gunung. Saya padahal udah 2 kali sampai ketiga kalinya ke gunung itu. Kok tahu-taunya ada makam? Iya. Saya aneh kan. Sampai di sana ada kuncinya. Oh. Saya pura-pura nggak tahu aja. Saya datang ke sana. Pas dia datang, saya tanya, ini makam siapa? Ini makam siapa? Gitu kan. Dia jawabnya ini bukan makam, katanya ini makom Patilasan.
Ya, itu petilasan lah. Ya petilasan. Emang petilasan siapa? Saya tanya gitu kan. Ya petilasan anu dia cerita gitu ya, kan. Cerita ya. Lama kelamaan ya saya karena berdua ya. Saya langsung aja to the point sama orang itu, sama kuncen itu. Saya bilang, "Pak, saya ini udah hampir ketiga kalinya ke sini." Ya kaget. Emang mau ngapain ke sini? Ya emang saya suka lah, intinya saya suka sendirian main gitu kan sini, cari ketenangan lah. Saya udah 2 kali, emang ini nggak ada apa-apanya, kenapa sekarang ada? Jujur aja lah kita gitu kan, karena tadinya nggak ada makam. Tadinya nggak ada makam. Saya tahu lah gitu kan, jujur aja, nggak boleh gitu Pak, karena kita berdua kita berani ngomong. Iya berdua. Yes, dia pun langsung jujur. Ya dia bilang gitu, abdiku kumar kita ya padang belan gitu kan. Ya. Jadi intinya saya bikin aja lah makom-makoman gitu kan, biar orang datang gitu kan. Tapi ini jangan dibilang lagi sama siapa gitu kan. Ya tetap kan salah gitu kan. Saya bilang nggak ada lah, banyak kerjaan gitu kan selain seperti ini gitu kan. Tapi itu kembali lagi ke bapak gitu kan. Saya cuman ngasih tahu gitu kan. Karena bukan saya aja yang tahu, mungkin orang juga pernah kesini gitu kan. Ya itu kembali lagi lah ke bapak, mungkin makanya juga gitu kan. Makanya saya yang ditakutkan gitu kan, hal-hal seperti itu banyak gitu kan. Takut disalahgunakan ya? Takut disalahgunakan gitu kan. Jadi dia intinya makom-makom yang lain juga mungkin seperti buatan seperti itu gitu kan. Beda lagi kan kayak di kota itu, seperti makam Padungdo, terus Nangkaberit gitu kan. Itu kan seperti yang Wangsago Parana kan posisinya di masyarakat juga kan ada gitu kan. Nah mungkin yang kedua, pengalamannya gimana kan? Sudah pernah berjalan ke gunung menemukan makam gitu kan, yang aneh-aneh gitu. Silakan bercerita pengalaman Akang. Kalau saya mah dulu ya waktu ya Nih ya di waktu kuliah gitu ya, sama teman-teman emang suka jalan-jalan. Paling enak tuh jalan-jalan ke gunung gitu. Ke gunung mana? Ke gunung. Nah, salah satu di daerah Sumedang tuh. Kita tuh sempat naik gunung. Pas di sana tuh kita tuh berangkat itu kalau nggak salah itu malam Jumat setelah sholat Isya. Jadi nyampe di atas gunung itu ya sekitar jam 12 kurang. Jam 12 kurang. Ya saya juga nggak tahu itu ya, nyampe di atas sana itu kan gelap. Mungkin di sini kan diselapin kan. Itu gelap. Biar nggak keresap. Saya sama teman-teman juga kok saya nggak nyangka gitu. Pas sampai di atas itu kok ada makam. Tapi gimana ya, dibuat makamnya banyak kan? Enggak, satu. Satu itu dibuat serem kagak, tapi dibuat gak serem jadi timbul tanya gitu. Akhirnya kan saya penasaran gitu ya, siangnya kita lihat-lihat tuh. Itu asli tuh pas angin, kalau malam itu ya, pas malam Jumat itu kan kalau di atas gunung itu apa, udara itu wah kencang ya. Iya kencang, jadi ke badan itu gimana ya rasanya. Nah suara ranting yang jatuh itu jelas asalnya. Nah kita di sana itu biasalah istilahnya, kita hanya refreshing gitu ya. Ada pengalaman mistis gak kan di gunung itu? Nah sewaktu saya juga kaget. Kan saya sendiri yang ngalami ya. Pas saya tuh ya capek lah nunggu agak subuh gitu ya, agak terang gitu. Saya tidur gitu ya. Tidur pas di batu yang bulat gitu ya. Agak jauh dari makam itu ya. Tiba-tiba saya tidur, posisi tidurnya nggak enak lah kalau tidur batu bulat. Saya tidur gitu ya. Teman saya tidur di pinggir, di tanah gitu ya, di tanah ya. Bari lihat pemandangan itu asli, pemandangan lihat kota Bandung tuh jelas. Gitu. Kota Bandung, Sumedang kali ya, Cirebon. Itu daerah Sumedang tuh saya tuh. Pas saya tidur, badan saya sesak gitu. Sesak. Sesak. Pas saya bangun ada kucing. Kucing. Iya kucing. Pas
Saya kaget ya. Saya gitu apa diusir gitu ya. Usir. Saya tuh kan kaget. Terus saya cari lagi, kucing itu nggak ada. Nah, pas terus siang ya. Emang kalau hawa mistisnya kalau kita itu, aura mistis lumayan ya. Ya lumayan, tapi kalau kitanya niatnya hanya untuk tidak akan melakukan apa-apa gitu. Nggak akan ada apa-apa sih sebetulnya. Asal jangan melakukan apa-apa gitu yang jelek, yang dilarang oleh agama itu nggak akan apa-apa sih. Pas siangnya saya ketemu dengan orang sana gitu. Banyak ke pendaki waktu itu kan ke gunung? Itu lokasi itu bukan jalur pendakian. Bukan tempat tamasya itu, tapi jalur pendakian, jalur orang yang suka mendaki, mencari hiburan gitu. Bukan mendaki, mencari hiburan. Jadi mencari hiburan ya daerah pegunungan yang enggak terlalu tinggi, tapi enak, suasana kota Bandung itu kelihatan. Ada tuh di Sumedang lah. Balai Pokoknya ciri khasnya itu di atas gunung itu ada pohon, kalau nggak salah pohon caringin, kalau nggak caringinnya satu itu. Bisalah kesana lah pasti. Kalau orang-orang Sumedang pasti tahu lah. Jalan-jalan sambil ngeplong. Nah gitu saya kesana itu pas siangnya ya. Ketemu dengan biasa orang-orang di sana. Katanya itu adalah makam keramat. Makam keramat di atas. Tapi kata saya makam keramat kok makam nggak ada namanya. Hanya nisan doang. Saya tanya apa ini penilasan, dia nggak tahu ini, nggak tahu siapa yang bikin gitu. Itu emang udah tua itu makam itu. Udah berlumut. Udah berlumut. Tapi kok biasanya kan kalau misalkan itu petilasan atau makam keramat pasti ada tanda-tandanya lah gitu. Kayak suka dibulan sama kain putih gitu, atau ciri-ciri apa gitu. Ini mah enggak gitu. Jadi samar ya. Jadi warga di situ juga kadang-kadang bisa dibilang ragu gitu. Tidak tahu ya itu apa gitu makam keramat, apakah makam beneran, apakah hanya apa itu gitu. Iya benar ya. Itu tekanannya itu di situ ada sebuah benda seperti telur. Kebanyakan yang kesannya mau itu yang carinya itu telur. Telur itu. Tapi kayak kan kesana cuma main-main, cuma hanya refreshing gitu. Habis kuliah, habis semesteran tuh ya, berangkat ke sana. Jadi daripada pulang kampung, kita jalan-jalan ke sana gitu. Banyak sih. Cuma yang paling menarik itu ya gunung itu gitu. Yang ada di Sumedang. Iya, yang di Sumedang gitu. Itu pengalaman saya gitu begitu. Jadi tidak usah disebutkan gunungnya ya. Gunung Sumedang aja. Ini aja Bang, jadi gimana? Sedikitnya minta apa sih namanya tuh ke pemerintah setempat daerah itu sedikitnya minta lah untuk dipelihara gitu kan. Karena seperti makam-makam keramat itu kan khususnya nih ya yang ada di Subang tuh kebanyakan kurang diperhatikan gitu. Kalau bisa ada perhatiannya lah, seperti gitu ya, harusnya. Minimalnya ada sedikit untuk dikasih seperti itu di makam apa sih yang di Rangga Ulung gitu kan. Seingat saya tuh untuk penerangannya nggak ada kalau malam itu. Rangga Ulung, terus sebelahnya tuh Syekh Ali Musa kalau nggak salah. Kalau bisa tuh dikasih lah sedikitnya kayak bangunan-bangunan gitu kan. Kapan-kapan kita ziarah. Kapan-kapan. Itu kan jelas itu makam keramat sebetulnya jelas. Nanti itu kalau kan. santai kan hari apa kira-kira sana gitu? Boleh kapan ayo. Besok juga ayo ya, besok yuk Mas. Jangan besok lah. Santai malam minggu. Kita kan punya pekerjaan yang sifatnya ibadah gitu. Benar ya. Kayak kita kan kerjanya kalau ke sana mah harus sore menjelang maghrib. Ya, kalau situasi mendukung kan sekarang lagi hujan. Kacau. Ya, udah jadi cuacanya itu gimana ya? Tiba-tiba hujan. Tiba-tiba enggak gitu, jadi enggak jelas apa namanya sih itu cuaca itu. Pancaroba. Jadi mungkin kan kesimpulannya, mungkin kita tanda tanya makam tersebut ya, di suatu tempat, terutama di gunung, gitu.
Nah, apakah itu makam siapa orang pun tidak tahu. Cuman memang kadang ini ditakutkan disalahgunakan gitu. Nah, itu. Kan banyak ya, Iya. banyak yang meyakini atau meminta-minta, tapi itu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Sebetulnya kan tentunya yang ya. namanya makam itu kan intinya hanya sebatas ciri ya, Sebatas ciri, bahwa kita tuh harus menghormati lah gitu kan. Jadi Dan itu sebagai peringatan juga ya buat kita yang hidup gitu, maksudnya. nggak boleh dilebih-lebihin, apalagi datang kita meminta Minta, gitu nah, kan. gitu maksudnya. Yang lebih baik kita kalau kita orang tua kita sudah meninggal, lebih baik ke orang tua kita. Betul sekali. Iya. Oke, mungkin itu saja kan. Ini terkait masalah pembahasan makam di hutan ya. Teman-teman, mungkin itu saja pembicaraan kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ambil positifnya dari pembahasan kita ini, karena memang di dunia ini seperti itu banyak sekali ya, mungkin dibilang kalau menurut Ustadz itu ada kemusyrikan itu ya kan. Ya, Seperti itu. Tapi intinya ya kita hidup di Indonesia ini adalah satu Bhinneka Tunggal Ika, maksudnya seperti itu. Jadi masalah agama tergantung dengan keyakinan masing-masing. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.